Marcel disebut cucunya Dajjal. Ciri-cirinya selalu menyalahkan Gus Samsudin, yang mempermasalahkan sedekah mulia Gus Samsudin dan perbuatan-perbuatan baiknya, teman-teman. Nah, jadi ini semua ya, konten-konten kita semua ini dari teman-teman juga yang berkomentar di konten kita, ya, kemudian kita bahas menjadi topik, ya, menjadi judul konten kita, teman-teman. Nah, karena apa? Memang ini permasalahan yang seharusnya dilihat sama seorang pesulap merah gitu ya, melihat dari sisi baiknya Gus Samsudin. Semua manusia saya bisa melihat ya dan merasakan itu punya apa ya, ibaratnya sisi gelapnya masing-masing. Namun alhamdulillahnya Allah itu telah menutupnya, Mas Ahmed. Ya kan, Mas Ahmed. Nah, jadi manusia itu punya masa lalu yang mungkin tidak baik ya, namun ketika dia sudah berubah, jangan lagi diungkit-ungkit yang masa lalu. Seperti itu, Mas Ahmed. Nah, di sini pesulap merah, ibaratnya ini kan mau mengkambing hitamkan, Mas Ahmed. Ini kan memfitnah, merendahkan gitu ya orang lain, sehingga poin dari dirinya sendiri itu terlupakan. Sementara seorang Marcel, kalau dinilai-nilai, banyak nggak sih kekurangannya, Mas Ahmed? Banyak nggak sih bahan yang menjelekkan dirinya gitu loh? Banyak dong, ya kan? Cuman sedikit orang yang mau membahas tentang kejelekan. Kenapa? Tidak penting. Karena itu tidak penting dan malah membuat dosa kita yang masih hidup di dunia dan beragama gitu loh. Padahal kalau dia main sulap saja kontennya, itu pasti naik kalau dia bagus-bagus. Dan mengedukasi juga kan, Mas Ahmed kan, kalau kontennya pesulap. Betul. Mas Ahmed, gini kan tadi ada netizen yang sebut Marcel disebut cucunya Dajjal, seperti itu ya. Walaupun ini hanya sebuah ibaratnya tanggapan dari netizen terkait sikap Marcel yang selalu merendahkan, menghina daripada Gus Samsudin. Mas Ahmed, ciri-ciri sifat Dajjal itu gimana sih, Mas Ahmed? Kenapa netizen ini mengatakan Marcel ini cucunya Dajjal gitu? Boleh nggak kita tahu? Ciri-ciri Dajjal menurut hadis ya, satu, matanya buta sebelah, berdahi lebar, tubuhnya agak bongkok. Yang kedua, berambut keriting. Ketiga, jarak antara betisnya berjauhan. Ada tulisan kafir di dahinya. Tipuan Dajjal, tipuan Dajjal yang digambarkan dalam hadis. Tidak hanya ciri fisik yang aneh, Dajjal juga memiliki perilaku zalim dan sesat. Ia akan berusaha menipu manusia dengan berbagai cara. Mahir Ahmad Asyufi dalam kitab As-Sa'ah Ahmad Al-Kubro menyebutkan beberapa kemampuan luar biasa Dajjal yang tak lain hanyalah tipuan belaka, diantaranya mengaku sebagai Tuhan, membawa surga dan neraka palsu, membawa air dan api, membawa dua sungai mengalir, mampu berjalan secepat awan yang ditiup angin, membawa bukit roti dan daging, berteriak 3 kali dan terdengar oleh orang-orang barat dan timur, menceburkan diri ke tengah laut selama 3 hari setiap hari dan air laut tidak sampai ke pinggulnya, menahan matahari dan melepaskannya, memerintahkan benda dan hewan untuk menaati perintahnya, serta memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, meminta bantuan setan, membunuh seorang pria muslim lalu menghidupkannya lagi, memerintahkan sungai agar mengalir. Pesulap merah ini masuk ini dia, membunuh seorang pria muslim. Mas Ahmed, intinya seperti ini yang saya tangkap adalah beliau ini mau mencoba untuk menjadi rasul. Dia mencoba untuk menjadi Tuhan. Ya. Dia mencoba untuk membenarkan ajaran-ajaran sesat ya yang ia miliki, seperti itu ya. Jadi memang kalau dibilang apakah ibaratnya apa hubungannya dengan Marcel? Karena sifatnya tadi termasuk sudah dalam banyak sifat Dajjal. Udah ada masuk. Satu, kalau kita ini ya dari sisi kita yang menganggap ya, Marcel merendahkan, menyakiti, memfitnah, ya menjelek-jelekkan, padahal satu akidah dan Tuhan gitu dengan Gus Samsudin yang sama gitu, ya. Gus Samsudin suka menolong, membantu dan mendoakan gitu, berselawat pun tiap saat gitu. Jadi itu seharusnya didukunglah sama Marcel gitu. Kalau Marcel bukan cucunya Dajjal, seharusnya Marcel bisa berubah dan mendukung
Gus Samsudin. Iya, disupport terus. Marcel disebut cucunya Dajjal. Ciri-cirinya selalu menyalahkan Gus Samsudin, yang mempermasalahkan sedekah mulia Gus Samsudin dan perbuatan-perbuatan baiknya, teman-teman. Nah, jadi ini semua ya, konten-konten kita semua ini dari teman-teman juga yang berkomentar di konten kita, ya, kemudian kita bahas menjadi topik, ya, menjadi judul konten kita, teman-teman. Nah, karena apa? Memang ini permasalahan yang seharusnya dilihat sama seorang pesulap merah gitu ya, melihat dari sisi baiknya Gus Samsudin. Semua manusia saya bisa melihat ya dan merasakan itu punya apa ya, ibaratnya sisi gelapnya masing-masing. Namun alhamdulillahnya Allah itu telah menutupnya, Mas Ahmed. Ya kan, Mas Ahmed. Nah, jadi manusia itu punya masa lalu yang mungkin tidak baik ya, namun ketika dia sudah berubah, jangan lagi diungkit-ungkit yang masa lalu. Betul. Seperti itu, Mas Ahmed. Nah, di sini pesulap merah, ibaratnya ini kan mau mengkambing hitamkan, Mas Ahmed. Ini kan memfitnah, merendahkan, gitu ya, orang lain, sehingga poin dari dirinya sendiri itu terlupakan. Sementara seorang Marcel, kalau dinilai-nilai, banyak nggak sih kekurangannya, Mas Ahmed? Banyak nggak sih bahan yang menjelekkan dirinya gitu loh? Banyak dong, ya kan? Cuman sedikit orang yang mau membahas tentang kejelekan. Kenapa? Tidak penting. Karena itu tidak penting dan malah membuat dosa kita yang masih hidup di dunia dan beragama gitu loh. Padahal kalau dia main sulap saja kontennya, itu pasti naik kalau dia bagus-bagus. Dan mengedukasi juga kan, Mas Ahmed kan, kalau kontennya pesulap. Betul. Mas Ahmed, gini kan tadi ada netizen yang sebut Marcel disebut cucunya Dajjal, seperti itu ya. Walaupun ini hanya sebuah ibaratnya tanggapan dari netizen terkait sikap Marcel, yang selalu merendahkan, menghina daripada Gus Samsudin. Mas Ahmed, ciri-ciri sifat Dajjal itu gimana sih, Mas Ahmed? Kenapa netizen ini mengatakan Marcel ini cucunya Dajjal gitu? Boleh nggak kita tahu? Ciri-ciri Dajjal menurut hadis ya, satu, matanya buta sebelah, berdahi lebar, tubuhnya agak bongkok. Yang kedua, berambut keriting. Ketiga, jarak antara betisnya berjauhan. Ada tulisan kafir di dahinya. Tipuan Dajjal, tipuan Dajjal yang digambarkan dalam hadis. Tidak hanya ciri fisik yang aneh, Dajjal juga memiliki perilaku zalim dan sesat. Ia akan berusaha menipu manusia dengan berbagai cara. Mahir Ahmad Asyufi dalam kitab As-Sa'ah Ahmad Al-Kubra menyebutkan beberapa kemampuan luar biasa Dajjal yang tak lain hanyalah tipuan belaka, diantaranya mengaku sebagai Tuhan, membawa surga dan neraka palsu, membawa air dan api, membawa dua sungai mengalir, mampu berjalan secepat awan yang ditiup angin, membawa bukit roti dan daging, berteriak 3 kali dan terdengar oleh orang-orang barat dan timur, menceburkan diri ke tengah laut selama 3 hari setiap hari dan air laut tidak sampai ke pinggulnya, menahan matahari dan melepaskannya, memerintahkan benda dan hewan untuk menaati perintahnya, serta memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, meminta bantuan setan, membunuh seorang pria muslim lalu menghidupkannya lagi, memerintahkan sungai agar mengalir. Pesulap merah ini masuk ini dia membunuh seorang pria muslim. Ya, Mas Ahmed, intinya seperti ini yang saya tangkap adalah beliau ini mau mencoba untuk menjadi rasul. Betul. Dia mencoba untuk menjadi Tuhan. Benar. Ya. Dia mencoba untuk membenarkan ajaran-ajaran sesat ya yang ia miliki, seperti itu ya. Jadi memang kalau dibilang apakah ibaratnya apa hubungannya dengan Marcel? Karena sifatnya tadi termasuk sudah dalam banyak sifat Dajjal. Udah ada masuk. Satu, kalau kita ini ya dari sisi kita yang menganggap ya, Marcel merendahkan, menyakiti, memfitnah, ya menjelek-jelekkan, padahal satu akidah dan Tuhan gitu dengan Gus Samsudin yang sama gitu, ya. Gus Samsudin suka menolong, membantu dan mendoakan gitu, berselawat pun tiap saat gitu. Jadi
itu seharusnya didukung lah sama Marcel gitu. Kalau Marcel bukan dijatuhkan, cucunya Dajjal, seharusnya Marcel bisa berubah dan mendukung Gus Samsudin. Iya, disupport terus.